diprioritaskan. Silakan Pak Suding. Baik, terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kepala BNN, para pejabat utama dan seluruh jajaran BNN yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya menghargai, mengapresiasi atas paparan yang disampaikan Pak Kepala BNN, ini cukup sempurna, ya. Walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki, ya, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, dan SDM, ya, namun semangat dalam hal pemberantasan narkoba sangat tinggi, dan karenanya saya menghargai semangat itu. Ya. Pak Martinus, tadi dijelaskan ya dalam paparan ini, kalau bisa ditampilkan ya terkait menyangkut masalah jalur rawan penyelundupan narkoba. Ini sudah teridentifikasi sebenarnya, dan ini memang sudah beberapa kali kita suarakan bahwa potensi penyelundupan narkoba ya, melewati jalur laut, daerah pesisir, ya, dan modusnya. Dan yang kita dapatkan pada saat beberapa kali kunjungan ke daerah Batam di sana, narkoba yang masuk dari luar itu dibuang ke laut, lalu kemudian ada nelayan yang kapal-kapal kecil ya mengambil narkoba yang dibuang di tengah-tengah laut itu. Itu banyak sekali modus-modus seperti itu terjadi. Nah, kawasan pesisir ini memang sangat rawan. Tadi dijelaskan, ini nih. Hampir semua itu daerah Sumatera itu daerah pesisir semua itu di atas itu. Dan itu memang pintu masuk ya, terkait menyangkut masalah penyelundupan narkoba dari luar. Tadi juga dijelaskan ada beberapa negara, Malaysia, Thailand, Myanmar, Hong Kong dan sebagainya. Pintu masuknya di sini. Ya. Dan pengawasan kita di situ Pak Balam memang belum maksimal, utamanya menyangkut masalah pencegahan terhadap daerah-daerah yang rawan seperti ini. Nah, saya ingin tahu, karena ini kan sudah teridentifikasi sebenarnya, dan modusnya pun kita sudah tahu, gitu loh. Bagaimana pola-pola pembinaan, ya, pembinaan dan pencegahan terhadap penyelundupan di pesisir pantai ini, utamanya bagi para kelompok-kelompok nelayan yang ada di sana, kan begitu. Dan itu itu yang sering kita dengar Pak Martinus ketika kita kunjungan ke daerah ya. Mereka inilah yang digunakan sebenarnya, yang digunakan oleh para gembong-gembong atau mafia-mafia, para penyelundup yang ada di luar terhadap nelayan-nelayan ini. Dengan kapal-kapal kecil, terlepas apakah itu nelayan ataukah memang menggunakan kapal nelayan, walau-alam ya kita nggak tahu. Tapi yang jelasnya itu diidentifikasi bahwa kapal-kapal kecil yang mengambil barang-barang itu di tengah-tengah laut terkait menyangkut masalah penyelundupan itu. Nah, ini penting menurut saya. Artinya menggunakan kapal-kapal kecil, apakah itu kelompok nelayan ataukah masyarakat biasa, tapi paling tidak ada pola-pola pembinaan yang dilakukan di daerah pesisir situ. Ada pola-pola pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat pesisir seperti yang digambarkan tadi di atas ya, tentang daerah-daerah penyelundupan atau pintu-pintu masuk narkoba ini. Yang kedua, itu sering sekali ada program ya menyangkut masalah desa bersinar segala macam. Nah, ini penting menurut saya ya, sangat penting bahwa deklarasi kampung nelayan bersih dan bebas narkoba itu juga penting. Karena ini sasarannya kan di samping dimanfaatkan juga masyarakat paling tidak masyarakatnya juga terlibat terkait menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba ini. Ini penting bagi saya. Jadi tidak hanya di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi dan sebagainya, tapi daerah-daerah pesisir yang dimanfaatkan oleh para mafia-mafia ini, para bandar-bandar narkoba ini, pintu-pintu masuknya peredaran narkoba dari luar.
Nah, dan karenanya perlu ada operasi menurut saya, ya. Operasi gabungan. Jadi tidak hanya sebatas BNN, karena tadi jelas ya, sudah dijelaskan juga bahwa strategi BNN dalam hal penguatan pemberantasan narkoba itu kerjasama dengan lintas institusi. Saya kira betul. Ya. Ini memang harus kolaborasi, sinergi dan kolaborasi antar institusi harus dilakukan dalam hal, karena ini sekali lagi saya katakan bahwa ini kejahatan yang amat luar biasa, ya, kejahatan extraordinary, kejahatan kemanusiaan, ya, dan juga mengancam kedaulatan bangsa. Kita masih ingat Pak Martinus bagaimana ketika terjadi perang candu, ya kan, antara Inggris dengan Tiongkok, ketika dia tidak mampu melawan dengan katakanlah jalur perdagangan, maka dia lewat candu, ya, mengirim candu kepada masyarakat Tiongkok. Akhirnya dia terlena, akhirnya dikuasailah pada saat itu tahun 1800 sekian, Inggris mampu menguasai, bahkan Hong Kong pun diambil di bawah penguasaannya. Itu perang candu. Ini menyangkut masalah kedaulatan Pak. Ini menyangkut masalah kedaulatan. Kita belajar dari perang candu antara Inggris dengan Tiongkok. Boleh jadi juga Indonesia ada upaya ke arah sana. Karena kita kaya dengan sumber alam kita. Kekayaan alam kita sangat menggiurkan bangsa-bangsa lain, sehingga masyarakat kita didinabokan, anak cucu kita akan menjadi korban dari peredaran narkoba ini. Jadi kita banyak belajar dari peristiwa-peristiwa dulu tentang perang candu itu. Dan ini bisa jadi bahwa ini adalah ancaman terhadap kedaulatan bangsa, tidak hanya sebatas kejahatan, tapi juga tentang kedaulatan bangsa. Dan karenanya memang harus ada political will, ya, dari pihak pemerintah dalam hal penguatan pemberantasan narkoba ini terhadap semua institusi, utamanya BNN sebagai leading sektor, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Jadi tidak hanya sebatas bahwa kondisi negara kita darurat narkoba, tapi implementasinya harus dibarengi dengan political will itu sendiri. Saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Martinus, ya, dalam hal pemberantasan narkoba. Lalu kemudian juga perlu dipantau Pak Martinus, ya. Karena ini kan juga para pelaku-pelaku ini ketika melakukan peredaran dan sebagainya, tadi dijelaskan ada 500 triliun peredaran uang narkoba. Ini jumlah yang sangat besar. 500 triliun peredaran uang narkoba. Ini perlu ditelusuri kerjasama dengan pihak PPATK dan sebagainya untuk mengenakan TPPU. Pantau keluarganya, pantau kerabat-kerabatnya, karena pasti peredaran duit ini sungguh sangat besar dan ini bisa saja terjadi di kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya. Utamanya ya keluarga-keluarga dari para mafia-mafia ini perlu dipantau. Lalu kemudian ketika ada yang ditindak, itu tetap gunakan tindak pidana pencucian uang, miskinkan. Itu penting menurut saya. Yang kedua, Pak Martinus, tidak hanya pada kelompok umur 15 sampai 60 sekian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, anak-anak SD itu sudah mulai merambah Pak. Kalau kita lihat banyak, ya, banyak pola-pola yang dilakukan. Nah, barangkali perlu digalakkan kembali Pak Martinus. Dulu ada Mars, ya, bebas Mars apa namanya itu? Mars yang tentang bahaya narkoba itu barangkali juga perlu dikerjasamakan dengan sekolah-sekolah agar itu diputar gitu loh, supaya anak-anak SD ini, anak-anak sekolah ini merasa bahwa bagaimana bahayanya ketika mereka terlibat atau sebagai pengguna dari penyalahgunaan narkoba ini. Barangkali ini penting juga Pak Martinus itu, ya, lagu-lagu seperti itu, ya, mengingatkan anak-anak kita tentang bahaya narkoba ketika dia konsumsi gitu. Pak Martinus, tadi juga dijelaskan sudah sekian banyak barang bukti yang dilakukan penyitaan. Ini juga perlu akuntabilitas. Jangan sampai ada anggapan masyarakat bahwa banyak barang bukti
yang sudah disita sedemikian rupa tapi lalu kemudian itu beredar kembali. Kan begitu, Pak. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan di situ. Ya. Barang bukti yang sudah disita tapi lalu kemudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu kemudian diedarkan, dipasarkan kembali keluar. Nah, bagaimana tentang akuntabilitas, transparansi akuntabilitas tentang persoalan barang bukti ini? Ya, karena ada itu kan sangat susah katanya dibedakan. Ketika misalnya sabu gitu loh. Ketika ditukar tawas istilahnya itu hampir sama dengan model itu. Nah, jangan sampai ada anggapan-anggapan seperti itu. Ya. Saya kira itu pimpinan, makasih.